Hai Singers, ketemu lagi dengan saya Indra Aziz di Vokal Plus Bebaskan Suaramu. Hari ini Alia Nur Syabrina kembali hadir. Halo. Wah, aku udah lama nih nggak denger lagu dari kamu. Tapi terakhir aku lihat ada lagu yang dance gitu ya. Iya. Seru banget sih. Apa kabar ya? Baik, alhamdulillah. Baik, Mas ya? apa kabar? Baik juga, baik juga. Lagunya itu selamat ya, judulnya Summer Lovin'. Iya, judulnya Summer Loving. Summer Loving. Summer Loving. Dan aku juga lihat vlog kamu kemarin. Oh iya, Seru banget sih ya. thank you loh teman-teman yang udah ngikutin terus post-postnya aku, keseruannya aku. Semoga bisa terus terhibur dan semoga bisa terus joget dengerin Summer Loving. Itu dia. Aku pengen ngajak ngobrol kamu nih sama teman-teman semua ya. Selain itu teman-teman, yuk dengerin lagunya Summer Loving, itu merupakan kolaborasi ya. Antara siapa ya? Maaf, ada Parmen ditelan dulu. Oh, iya. boleh. Maaf, udah ditelan. Kolektor bungkus Indomie juga. Iya lagi. Buat yang belum tahu, kolektor bungkus Indomie bisa nonton podcast kita ya yang tahun lalu ya? 2 tahun lalu. 2 tahun yang lalu. Iya. Ya ampun, udah lama ya. Makanya aku pas lihat Summer Loving, wah seru banget nih. Makanya kita bisa ajak ngobrol nih Alia nih. Iya guys, jadi Summer Loving itu adalah sebuah kolaborasi. Ini spesifik di lagu ini tuh kolaborasi antara 3 pihak nih. Aku, YG, dan Quickbuck. Jadi YG dan Quickbuck ini tuh mereka ganti-gantian bikin instrumentalnya gitu. Ganti-gantian bikin instrumental, kemudian mereka ngasih ke aku andil untuk bikin liriknya sama melodi-melodinya. Tapi 90% melodi tuh. Ketika pas kita lagi rekaman, kita tuh diskusi lagi, ini kayaknya ada yang bisa dimodifikasi jadi begini deh. Oh, kayaknya bisa tambahin hook yang kayak gini deh. Yang kayak gini catchy nih. Jadinya ujung-ujungnya ini bener-bener kayak kolaborasi yang seimbang gitu loh. Tiga-tiganya saling nyumbang gitu, seru banget. Nah ini menurut aku penting juga nih buat kita obrolin, karena biar teman-teman tahu proses bikin lagu yang sifatnya kolaborasi dan juga berangkat dari sebuah beat berarti ya. Iya. Beatnya ada, terus Alia sebagai singer-songwriter, dia melakukan apa yang disebut sebagai top lining ya. Bikin melodinya, bikin liriknya, kemudian di studio di workshopin lagi kayak gitu. Tapi Alia kayak gini loh, terakhir kan aku taunya 2 tahun lalu kamu bikin lagu duet tentang sebuah persahabatan. Betul. Yang mana genrenya beda banget sama sekarang. Sebelum kita lanjutin ke lagunya sendiri, coba ceritain deh, ketemu di mana sama Quickbuck sama YG ini? Oke, ketemu di mana ini karena emang mereka teman-teman lama aku, terutama si YG ya. YG itu justru udah pernah produce beberapa lagu aku sebelumnya. Dan dia tuh suka banget genre K-pop, R&B, trap, hip hop, dia suka banget. Jadinya kalau lagu dance, entah mau dance K-pop kah atau dance hip hop, itu tuh dia lumayan jago lah. Makanya kita sering sharing tentang musik. Kemudian akhirnya kita kolaborasi lagi di sini, dan kita ngundang nggak cuma berdua nih, biar ada bedanya dari yang sebelum-sebelumnya. Ayo kita sama Quickbuck, yang aslinya namanya Pharrell. Quickbuck ini produser juga atau? Iya. Dan YG dan Quickbuck ini nggak cuma nge-produce, tapi mereka itu juga DJ. Ya, jadi mereka di balik layar bisa, di depan layar juga mereka DJ. Harus begini tapi ya enggak ada. Oke. Ada gayanya. Tapi aku penasaran karena kan gini, maksudnya kan ini kan berarti kan kalau dengar genre musiknya Summer Loving, berarti tempat manggungnya apa segala macam tuh clubs, terus kayak dance gitu loh. Gimana kayak bisa masuk ke sana gitu? Oke. Especially ya lagu sebelumnya kamu beda banget gitu loh. Karena aku kan nganggap diri aku itu nggak dikotakin banget di satu genre aja gitu loh. Aku suka ngeliat diri aku tuh sebagai orang yang suka nge-challenge diri, explore, coba-coba berbagai sisi, berbagai warna dalam berkarya gitu. Kemudian ngeliat dari penyanyi-penyanyi pop yang aku sukain, itu juga aku lihat di diskografi mereka itu mereka nggak monoton bikin satu tipe lagu, tapi mereka bikin macam-macam. Dan kalau lagu yang upbeat seperti Summer Loving itu kan genrenya house. Nah, lagu house itu kan lagu-lagu yang bisa dipakai nggak cuma untuk di klub loh, tapi pas nemenin olahraga, nemenin lagi belajar juga jadi semangat belajarnya, terus nemenin lagi nyetir di mobil sambil
nyetirnya tuh kayak wah enak nih night drive misalnya sambil dengerin lagu house itu tuh asik, atau nongkrong doang di cafe sama teman-teman dengerin lagu house juga bisa, karena kadang kalau aku datang ke cafe juga playlistnya lagu-lagu house, dan house-nya nggak yang ngebeat banget tapi BPM-nya nggak sekencang itu gitu loh. Jadi aku rasa untuk lagu dance dan lagu pop terutama itu sangat versatile, bisa di mana aja. Jadi jangan sampai orang-orang tuh punya stigma gitu kalau lagu house atau lagu EDM in general itu tuh identiknya cuma sama klub. Padahal EDM tuh bisa di mana aja. Bahkan ada teman aku yang founder komunitas olahraga nih, namanya Space You. Nah dia itu beberapa saat lalu dia bikin acara lari, dan untuk promosi acara larinya itu juga pakai lagu-lagu yang upbeat, termasuk dia akhirnya pakai lagu aku, dia ngepost posternya lucu banget, dan cocok gitu. Karena orang kalau mau lari kan nggak bisa lagunya slow, harus yang ngebeat dong biar semangat larinya ya kan, makin kenceng gitu. Iya bener banget sih. Iya bener juga ya. Misalnya kalau dan ya tadi kan kamu bilang kan Summer Loving itu genrenya house, dan ya aplikasinya bisa banyak ya nggak sih? Betul. Aku juga kayak kan anakku kan di dunia otomotif kan, di dunia otomotif juga musik tuh sangat-sangat memegang peranan penting gitu, dan salah satunya genre musik house ini. Tapi gimana Alia? Kayak ini mungkin buat teman-teman juga yang pengen tahu nyanyi di genre musik ini bedanya sama nyanyi biasa, apakah sama aja kah atau iya. apakah kamu pendekatan kamu sama YG sama Quickbuck gimana tuh untuk jadi masukin vokalnya di sini gitu? Oke. Sebenarnya awalnya aku lebih ke berusaha mempelajari dulu juga ya musiknya mereka seperti gimana gitu. Terus aku setelah mendengar instrumental yang mereka tawarkan ke aku, dengerin kan gak cuma sekali tapi kayak dengerin berkali-kali, dan aku lihat ini detailnya banyak, kayak layer instrumennya banyak, nggak cuma satu tipe nggak cuma satu tipe synth contohnya, tapi ada banyak, pokoknya layernya banyak gitu kan. Nah aku pikir kayak tugas aku nih sebagai songwriter harus menyeimbangi, nggak boleh berusaha untuk menang sendiri atau berusaha untuk nyari spotlight sendiri, tapi aku harus menyeimbangi. Kalau musiknya udah rame, artinya aku bikin melodi dan cara nyanyinya juga yang simple. Justru gitu kamunya pendekatannya. Betul. Karena harus seimbang biar nggak nabrak, dan orang yang audiensnya nanti jadi nggak pusing dan jadi nggak mikir ini gue mau menikmati yang mana ya, yang si penyanyinya atau musiknya atau gimana gitu. Karena takutnya juga kalau misalkan aku bikin cara nyanyi yang terlalu meliuk-liuk banget atau improve terlalu banyak, nanti kemewahan musik yang udah dibuat sama YG dan Quickbuck nanti malah nggak kedengeran, takutnya gitu. Gitu. Menarik. Makanya akhirnya approach yang aku lakuin ketika udah di studio dan udah bisa workshop bareng-bareng, aku ajuin aja nih, kita mau taruh adlibs dan improve kayak gimana nih, kita setujuin bareng-bareng gitu. Jadi kamu berarti bikin kayak demo dulu nggak ke mereka? Kayak mereka kan kirim beat tuh ke kamu kan, terus kamu kayak bikin demo dulu atau? Iya. Aku bikin di HP doang sih sebenarnya, direkam di HP. Ini kira-kira nadanya kayak gini, gimana, aman nggak? Terus katanya Farhan terutama si YG bilang, aman nih, udah aman, tapi nanti kita godok lagi di studio. Udah kita diskusi lagi gitu. Ya ini sebenarnya aku juga sering mendengar nih buat teman-teman yang tadi aku sempat sebut ya mengenai top lining tadi. Kayaknya zaman sekarang itu nih by the way lagi ada pembangunan ya, jadi kalau suara-suara masuk cuek aja ya teman-teman. Yang penting kita tetap ngobrol, ada isinya nih yang penting. Jadi top lining itu kayak kemarin terakhir ya si apa sih lagunya Demon Hunter, Golden ya, si EJ juga ngelakuin top lining juga, artinya dia kerjasama sama produsernya, dikasih beat kayak gitu, terus dia bikin liriknya sama melodinya gitu. Nah itu menurut aku ya, itu sesuatu art tersendiri yang tentu teman-teman di sini juga bisa coba juga jadiin itu semacam apa ya, suatu kegiatan songwriting yang alternatif daripada yang tradisional. Tradisional artinya kayak nanti kan bikin lagu pakai piano atau pakai gitar. Tapi kali ini tuh pendekatannya beda gitu. Nah kalau buat kamu sendiri, waktu kamu kerjasama sama produser dikasih beat kayak gitu, mereka bilang nggak kamu ya El ini lagunya tentang ini ya, atau liriknya kayak gini ya, atau kamu kayak muncul sendiri inspirasinya gitu?
ada nadanya. Iya. Begitulah podcast kita memang. Nah gitu kan. Iya benar. Oke, khusus untuk Summer Loving, Quickbuck sama YG nggak memberi instruksi atau nggak ada tuh? Iya, nggak ada pesanan gitu. Iya, nggak ada pesanan untuk topik tertentu tuh nggak ada. Tapi ketika aku lagi kerja bareng sama YG doang gitu sebelum-sebelumnya tuh pernah kita lagi diskusi, oh ini kayak cocok dipakainya buat bikin lagu yang emosional gitu. Akhirnya ada tuh judul lagunya namanya Lucid Dream, itu ada di mini album aku tuh yang diproduksi sama YG. Dan itu dia emang spesifik bilang gitu, liriknya yang emosional ya, karena yang cocok sama instrumental seperti ini adalah lirik yang emosional, jangan yang liriknya tuh yang kayak party santai gitu. Iya gitu. Nah, tapi ya balik lagi, kayaknya kita harus fleksibel dan juga melihat case by case case by case dulu gitu, dan ngelihat juga personality dan cara kerjanya si produsernya masing-masing gitu. Kadang aku ketemu juga ada teman aku yang pengen kolaborasi sama aku, tapi dia udah nentuin duluan, gue maunya A, B, C, D segala macem gitu. Tapi ada juga yang kayak YG gitu, untuk project ini dibebasin. Jadi kita harus ngeliat juga orangnya kayak gimana, cara kerjanya gimana. Kita harus fleksibel gitu. Terus langkah-langkahnya apa nih sampai kamu jadi the whole thing, melodinya sama liriknya? Apa yang pertama kali muncul kamu bikin? Melodinya doang atau liriknya doang? Aku pertama kali mikir langsung Pantai dan Summer. Oh begitu denger beatnya langsung? Iya gitu, karena ketika mereka sampein itu tuh kan ini lagu piano house yang aku di benaknya aku langsung tergambar visualisasinya, oh ini di pinggir pantai, oh ini kayak lagi dengerin di beach club nih. Ya udah apa coba aku tulis seputar pantai aja ya gitu. Terus makanya di liriknya ada kata-kata seperti ombak, waves, crashing by gitu kan. Kalau ombak kayak gitu, terus habis itu tentang rasa-rasa kalau lagi di laut kayak gimana sih, aku coba masukin berbagai panca indera gitu, kayak aku contohnya indra juga, panca indera bukan distract. Iya, kan kadang kalau kita bikin lagu yang romantis kadang kita cuma bilang kayak kamu cantik dari indera kelihatan doang ya. Aku berusaha masukin dari berbagai indera, kayak contohnya indera pengecap juga gitu. Aku bilang a bit of salt, salty and sweet, so lost in the tropical breeze gitu. Jadi aku berusaha menaruh keunikan sendiri. Kayak jarang nih kita denger lagu-lagu pop yang pakai rasa-rasanya yang kayak gitu. Kayak yang aku ngomongin asin gitu loh. Kayak tumben banget masa ada lagu pop yang romantis ngomongin asin, salty and sweet. Tapi kan ini karena konteksnya pantai, kan air laut asin, jadi kayak ya udah aja. Mumpung konteksnya pantai ya. Oh ya udah coba nih salty and sweet, apa ya yang nyambung ke laut lagi, konsep laut, tropis. Oh, tropical breeze. Oh ya nyambung nih gitu. Gitu. Terus kalau breeze itu kan itu dari indera perasa. Kita kan ngerasain breeze itu dari apa namanya? Angin, sayup-sayup, sepoi-sepoi itu kan dari perasaan kita. Jadi aku berusaha mencampur berbagai indera gitu kan di penulisannya, supaya orang kalau dengerin tuh bener-bener mengexperience summer. Nggak cuma ngebayangin di kepala, tapi berasa benar-benar ada di situ. Gue berdiri, gue merasakan di badan gue merasakan di mulut gue, dan gue melihat, oh di situ ada ombak gitu. Ya challenge-nya di situ, aku berusaha di situ. Tapi ini bagus ya guys ya. Maksudnya cara kita mendapatkan inspirasi untuk menggambarkan lirik gitu. Kayak di sini kan Alia pas denger beatnya pertama yang dibayangin laut, terus langsung dia menggambarkan laut. Mungkin aku bayangin di kepala kamu pengen pendengar kamu juga merasakan ada di situ ya kan. Makanya kamu menggunakan pilihan-pilihan kata tadi, breeze, salty, sweet segala macam untuk membawa pendengar kamu ke situ gitu ya. Iya, ke situ. Kalau kasih inspirasinya. Iya benar. Itu merupakan cara yang oke juga tuh untuk kita memilih kata-kata, untuk kita menentukan tema dan menceritakan. Soalnya kan aku kebayang gini ya, ketika kita top lining sebuah beat gitu, kayak beat adalah satu kesenian tersendiri, tapi kan lirik gitu kan, itu satu kesenian sendiri. Gimana caranya kita bisa menselaraskan kita punya melodi sama lirik gitu loh. Dan yang kamu lakukan adalah rasain beatnya, dapatnya laut dan pantai, udah kamu crafting dari situ ya. Iya. Keren guys. Ini bisa kita ambil inspirasinya nih. Tapi kamu sebelumnya memang familiar sama genre ini, house? Aku suka dengerin. I see. Kayak lagu-lagunya Calvin Harris. Gitu.
aku suka dengerin. Dan emang kadang dengerinnya pas lagi olahraga juga, jadi kayak Iya sih. olahraganya keringet asin kan gitu. Nah, Balik nyambungnya lagi. ke sana. Iya, Asin. benar. Boleh. Jadi topik vlog kali ini apa? #asin gitu ya. Hashtagnya asin ya. Boleh. Jadi lapar nih aku. Oke ya, nah kita sekarang masuk ke topik performance ya. Oh. Karena buat aku ini genre house atau dance music yang lain itu kayaknya ada seni tersendiri deh dalam hal pembawaan di panggungnya. Iya. Ya nggak sih? Iya. Beda gitu kalau misalkan kita bayangin band dengan pemain band di belakangnya kayak gitu. Nah di sini kan kamu dengan seorang DJ gitu loh, ya kan? Harus ada gayanya. Harus. Kayak sound effect beatboxnya dong. Coba. Wih. Oh gitu. Kalau house gitu dong. Iya. Ya, gitu kan. Itu gimana ya pendekatan nih? Perform di atas panggung dengan live PA gitu kan kita nyebutnya kan, dengan DJ. Dan mungkin ada dance-nya juga nggak sih? Gimana tuh ya? Mungkin teman-teman jadi biar tahu nih bedanya apa nih. Oke. Sebenarnya nggak jauh beda sama performance yang lainnya ya, karena ngelihatnya dari setupnya panggungnya kayak gimana, space untuk kita bergeraknya bagaimana, terus pas lagi gladi resik kita maksimalin di situ. Bener-bener kayak make sure ketika misalkan ada dancernya disediain nih dancer, ya udah kita benar-benar komunikasi sama dancernya, latihan sama dancernya, jangan nggak mau tahu aja gitu loh. Ini kamu nyanyiinnya live, nggak playback? Ada yang sekali live, ada lagi yang playback. Nah, tuh, bukan playback, backtrack ya. Backtrack. Nggak sih, bedanya apa? Kalau pengertian aku playback kita lip sync, jadi kita dance, kita dance. Enggak, aku nggak lip sync. Nggak pernah lip sync. Untuk genre ini nggak pernah lip sync. Kamu benar-benar nyanyi full. Jadi untuk Summer Loving ini kebetulan baru sempat dibawain 2 kali di 2 klub. Pertama di Bengkel waktu launching albumnya, dan yang kedua yang pas closing tour di H Club. Nah di dua-duanya itu aku nyanyi live. Tapi kalau yang di Bengkel itu -1. Yang di Bengkel -1, yang di H Club itu backtrack. Tapi tetap vokalnya live. Tetap. Jadi kalau didengar dari rekaman yang di HP orang penonton itu ya kedengeran. Suara kamu. Iya. Gitu. Soalnya aku kebayangnya, maksudnya kan gini untuk sebuah show gitu, apalagi ada geraknya gitu, aman tuh ya? Sebenarnya balik lagi ke kenyamanannya masing-masing penyanyi ya gitu. Kalau misalkan memang setlistnya nih, dia si penyanyinya itu bakal perform 10 lagu atau 5 lagu berturut-turut. Mungkin bisa jadi ada kebijakan oleh dia dan manajernya untuk mikir kita bagi-bagi energi yuk. Mungkin ada lagu yang lip sync, pure lip sync, ada lagu yang pure live, dibagi-bagi sesuai dengan kebutuhan lagunya. Itu aku paham banget. Nah tapi kebetulan karena pengalaman aku pribadi kemarin itu kan aku nyanyi cuma 2 lagu nih. Dan dijedain lagi yang lagu pertama ini yang Summer Loving dinyanyiin pas setnya Quick Buck dan YG. Dan ada satu DJ lagi namanya Ekobi. Terus aku jeda dulu, aku harus nyanyiin 1 lagu lagi judulnya Void. Itu ada dari DJ Sora featuring aku di setnya kalau nggak salah di setnya Fizz namanya. Nah itu jeda dulu tuh beberapa jam. Jadi aku ada waktu istirahat dan juga memanaskan suara lagi gitu kan. Makanya aku pikir ya udah mumpung aku ada kesempatan buat promosiin, aku mau all out ya udah aku nggak mau lip sync gitu. Nah, keren juga. Iya dan aku mikirnya juga pengen kasih sesuatu yang beda sama teman-teman aku yang DJ ini gitu. Karena alhamdulillah ini kesempatan yang unik ya. Aku dapat kesempatan untuk bisa kolaborasi sama teman-teman banyak yang produser dan DJ dan ini satu album kolektif, bukan album aku sendiri. Album kolektif. Nama albumnya apa tuh ya? Nama albumnya Sonar Compilation Volume 1. Keren. Berarti isinya banyakan house atau ada Macam-macam. Jadi ada 13 lagu dan salah satu lagunya yaitu Summer Loving. Terus ada 1 lagu lagi judulnya Void, itu dari DJ Sora featuring aku. Keren. Itu aku ngerasa para teman-teman produser dan DJ ini kan mungkin mereka udah sering performnya ya di klub, nggak ada live performernya gitu, nggak ada orang yang nyanyi live. Jadi biar mereka semangat dan biar mereka kayak ngerasa experience yang beda juga untuk memperkaya semua orang nih, experience semua orang. Ya udah aku all out, aku pengen live juga. Jangan sampai aku cuma lip sync doang karena ntar apa bedanya sama mereka tiap hari nge-DJ juga yang
cuma play doang kan gitu. Oh, Aku pengen semua orang ada experience baru juga gitu. Iya. Ini itu karena pilihan pribadi aku ya. Iya. Bukan berarti kalau mau lip sync itu salah, karena kan kebutuhan orang beda-beda. Iya. If you decide to lip sync juga sebenarnya nggak apa-apa juga, itu it's your creative decision kan ya. Tapi kamu tidak ya, kamu tetap memutuskan untuk. Kalau untuk kasus kemarin enggak ya, balik lagi karena kenapa nyanyi cuma 2 lagu doang terus jedain lagi per lagunya. Tapi ntar bakal beda cerita kalau misalnya one day aku nyanyi 5 lagu full nih. Mungkin pasti bisa jadi akan ada beberapa part yang aku lip sync, atau ada 1 lagu full yang mungkin lip sync tapi aku all out di dance gitu. Iya. Jadi kayak kita harus pintar-pintar bagi energinya. Iya. Kan kita bukan robot, kita manusia. Itu masukku. Jadi ini buat informasi juga buat teman-teman ya. Sebenarnya di dunia entertainment playback itu hal yang wajar gitu ya. Maksudnya tapi beda ya. Kalian jangan mikir playback itu kayak suaranya di rekaman suara orang lain terus pas live kita. Itu mah ngaco ya kan. Tapi kan ini kan dalam pengertian misalkan dalam sebuah show nih 10 lagu gitu. Ada beberapa lagu yang lagunya heavy banget koreografinya. Iya. Nah, itu beberapa artis memilih untuk playback aja. Mungkin nggak full ya, mungkin kayak bagian refnya doang. Iya. Ada itu tuh hal yang sangat-sangat wajar. Makanya aku tanyain biar teman-teman juga tahu nih konsepnya. Nah, sekarang kita mungkin boleh kali ya kita dengerin lagunya ya. Ayo kita joget guys. Dan kita jadi mungkin akan bandingin juga kayak kalau dimainin pakai piano kayak apa sih. Ya. Tapi coba kita lihat, ini ada video klipnya atau? Belum ada. Ya? Semoga kalau view-nya makin banyak dan makin banyak yang suka, semoga kita bisa produksi music video. Tapi for now belum. Oke, nah dengerin ya guys. Karena ini Alia ini berarti sekarang nih bisa dibilang tamu ngobrol-ngobrol kita yang genrenya house nih baru kamu nih. Really? Jadi ini menarik juga nih guys ya. Oke, kita play ya, kita dengerin bareng-bareng. Judulnya Summer Loving featuring YG dan Quick Buck. Alia Nur Syabrin, let's go. Jangan jaim, jogetnya heboh lagi dong. Ini masih siang kali ya. Ini suara apa? Suara aku tapi di distort. No, you don't have to say it, 'cause I can tell in the way you breathe. Nih yang tadi. Siap-siap ya, ada yang beda lagi di sini. Oh gitu. Terlihat kameramen juga ikut joget guys. Oke.
Itu dia guys. Summer Loving. Oke ya, itu tadi barusan lagunya Summer Loving. Memang seni nyanyi di genre ini tuh beda sih ya. Iya, dia setuju tuh artinya. Gitu. Yang pasti pengucapan bahasa Inggrisnya mesti benar. Bener. Untungnya kan kamu sebagai seorang kreator yang sering mengkoreksi orang kan. Ya ampun, aku udah lama gak bikin video itu, aku udah kayak udah berusaha menjauh gitu karena takut orang-orang ngingetnya itu doang, gak inget lagu aku. Tapi enggak, soalnya kalau misalkan bawain lagu ini terus kamu terdengar international, maksudnya kayak bener-bener bahasa Inggrisnya tuh bener gitu loh, jadi tidak mendistract orang kayak ada yang aneh, tapi bener-bener itu harus dan kadang-kadang kamu kayak pas bikin melodi juga kamu ngerti sama genrenya. Jadi menurut aku kalau teman-teman di sini mungkin mau kalian collab sama produser atau kalian mau bikin genre kayak gini, definitely dig deeper ke memang genre, karena ini cukup musik house tuh punya tradisi sendiri yang cukup deep juga ininya, backstory-nya gitu loh. Dan yang kita dengar di sini melodi yang Alia bikin, kedengeran Alia memang paham nih sama dunia house ya. Jadi keren. Tapi aku penasaran deh kalau misalkan musik kayak gini terus dibikin kayak diiringin piano tuh kayak apa ya jadinya ya? Coba kita coba dikit ya guys ya. Sebelum kita mengakhiri percakapan ini kita coba dikit nih. Sorry. I see the sunset glowing when your eyes melt into mine. Baby, I'd do anything just to go back to that time the ocean pulls us in, with every wave crashing by, like the rush within our love. Hands on my waist, not a second to waste now. Don't let this moment escape how we feel now. I wanna go, baby, I wanna go back to summer loving. Summer loving. Keren. Ternyata tetap enak ya, walaupun cuman piano gini doang. Karena melodinya emang liriknya kuat ya. Tadi kita ada bagian yang ditambahinnya juga dadakan ya. Oh iya, itu menarik banget karena bagi tadi aku sebut ya liriknya itu dari aku sekitar 90-80%. Dan aku membuka opportunity, kita godokin lagi aja pas di sana. Siapa tahu kadang-kadang ada magic yang di studio nih terjadi pas rekaman. Pas lagi rekaman. Gitu. Jadi satu bagian yang tadinya tuh antara itu dibiarin kosong aja buat nonjolin instrumennya atau repetisi dari chorusnya. Tapi terus kemudian kayaknya si YG yang bilang, kayak kita perlu something yang earworm lagi deh, something yang catchy lagi, apa ya? Terus kita diskusi apa ya, la mungkin apa atau apa ya gitu. Apa coba gimana? Terus habis itu kita coba rekam tuh terus kayak lucu, ulang lagi. Malah itu ya, yang bagian ini gitu. nih. Iya. Nah, iya. Abis ini ya. Abis ini. Jadi ini part ini terjadinya on the spot ya pas lagi rekaman. Ya kan? Emang itu hal-hal yang kayak gitu tuh bisa terjadi kadang-kadang, the magic tuh happens pas kita udah di studio nongkrong bareng. Kayak kita bikin apa sih, muncul ide gitu loh. Jadi itu yang terjadi ya. Apalagi kalau kolaborasi, proses kayak gitu asik tuh ya. Asik banget. Apalagi emang aku setuju banget dari feedbacknya si YG waktu itu, kita perlu something yang lebih catchy lagi. Kenapa? Karena ini musik dance. Kita nggak bisa terus-terusan menitik beratkan harus liriknya yang heavy dan harus yang deep banget gitu. Enggak, tapi kita harus gimana caranya bikin orang joget. Kita harus something simple yang bikin orang joget, apa ini gitu. Akhirnya dapet. Sound so simple, cuma huruf U doang. Tapi ternyata pas diolah dengan benar, U-nya jadi mahal. U-nya doang ya, padahal U doang tapi bisa jadi sesuatu ya. Dengan sentuhan-sentuhan produser yang tentunya keren ya. Dan aku juga jadi, karena pengalaman ini aku juga jadi kayak dapat perspektif baru kalau nulis lirik gitu kan. Biasanya selalu semua kata kalimat yang sempurna gitu kan, dari awal sampai titik ada. Tapi gara-gara ada U aja bisa jadi verse. Jadi kayak pikir, you know what?
next time aku nulis kayaknya bisa aku Iya. penggal-penggal ya kan? Bener. Dipenggal-penggal bagus. Bener, Kayak bener. contohnya Rihanna Umbrella. Mhm. Umbrella, Ella, Iya, itu tuh bener. dipenggal lagi bisa gitu. Iya, benar. Jadi memang cara pikir produser juga gitu. Misalnya kayak suara tuh buat dia tuh sebuah sampel gitu ya. Iya. Bisa disampling menjadi treatmentnya seperti sebuah instrumen gitu loh. Kayak Iya. jadi kan kan jadi kayak ini ada instrumen nih. Jadi dia sampling terus dia bikin itu jadi treatmentnya semacam instrumen. Tapi ya itulah ya maksudnya the art, makanya aku bilang nih ini cara nyanyi lagu-lagu biasa sama lagu house dan itu memang kesenian tersendiri, apalagi kita bekerjasama dengan seorang produser gitu ya. Oke ya, terakhir nih ada nggak yang ingin kamu sampaikan nih buat teman-teman khususnya yang lagi tertarik juga pengen mendalami dunia dance, dunia house music dan cara nyanyi ini dan mungkin cara kamu promoinnya atau mungkin cara kamu gimana lah basically treatmentnya nih. Aku masih belajar juga nih, jadi takut menggurui. Iya, yang Aku masih jangan belajar. lah kalau enggak dong. Kita kan bukan menggurui, kita sharing ya. Iya, nggak sih? Karena sharing. di sini juga menurut aku genre gini kan jarang ya penyanyi Indonesia nyanyiin yang genrenya tuh house gitu loh. Kita mungkin kalau lihat di Eropa mungkin banyak, tapi di Indonesia jarang gitu loh. Masih terbilang jarang ya? Terbilang jarang. Iya. Mungkin harapannya aku cuma lebih ke teman-teman jangan lupa tolong masukin ini ke playlistnya ya. Nah itu dia Summer Iya. Loving ya Alia featuring YG dan Quick Buck. Betul, tolong didengerin. Semoga lagunya bikin kamu happy, bikin kamu joget, bikin mood kamu membaik. Siapa tahu hari ini lagi bad mood terus dengerin ini jadi kayak ya kan? Bener. Bener. Terus jadi kayak Nyetir di tol malam-malam seru. Nyetir di jalan tol gitu malam-malam seru. Iya, dan aku berharap juga teman-teman jangan sampai menempelkan stigma negatif ke lagu-lagu dance dan lagu house atau iya, lagu-lagu DJ yang lainnya ya, karena karya itu tuh sebenarnya bisa dinikmati di mana aja gitu. Apalagi untuk lagu EDM itu kamu bisa pakai dengerinnya pas lagi olahraga atau untuk bantu kamu jadi semangat belajar itu bisa juga. Jangan pikir itu hanya bisa ditaruh di klub dan jangan pikir di klub itu isinya tuh hal-hal buruk doang. Karena banyak yang datang ke sana cuma buat nikmati musik, have fun, bertemu dengan teman-teman, make good memories gitu. Dan ya, you don't have to go to the club juga to enjoy something nice. Gym. Yes. Di gym juga biasanya lagunya upbeat kan gitu. Jadi aku pesannya gitu, semoga teman-teman nggak terus-terusan nempel stigma negatif ya ke lagu-lagu genre ini gitu. Oke, buat gym seluruh Indonesia masukin ini ke playlist ya. Please, ya kan, bayangin lagi latihan high rep terus itu kayak Iya. gitu. Bener. Oke, kalau gitu Alia sukses ya buat lagunya Summer Loving. Buat teman-teman semoga dapat banyak informasi dan juga inspirasi dari obrolan kita hari ini. So ditunggu lagi next singlenya dan juga track-track yang seru-seru dari Alia Nur Syabrina. Amin, thank you. Thank you so much guys. See you in the next video.